Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab 3 terkait kaji makrifatullah, asmatullah, wasifatullah, bab ihsan. Makrifat itu nggak bisa lepas dari tauhid. Dan martabat tertingginya adalah Quran menyebutnya ihsan. Betul? Ya. Kalau orang sudah beribadah sampai martabat ihsan, ihsan adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan dalam agama Islam. Secara bahasa, kita turunkan dulu ihsan ini. Karena ihsan ini harus dijelaskan secara makomat syariat. Memang harus didengar. Ihsan berarti, ada yang tahu? Berbuat baik. Ihsan kebalikannya adalah isya'ah, berbuat buruk. Isya'ah. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah ada dua. Ada dua. Pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Duduk. Artinya baik. Artinya baik kepada Allah dan baik kepada sesama makhluk. Dalam ibadah kepada Allah, al-abdi ala diyabudullah ka'annahu yarah idalam yarahi falahu yarahu. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat. Melihat siapa? Melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Itu ihsan dalam ibadah. Sedangkan ihsan pada sesama makhluk, tabaro bikulli anwala tufili ay makhluqan basyarin wa hayawanin hasyaba hukukihi wa makanatihi, mendermakan dengan segala jenis kebaikan. Dermakan pada siapapun yang namanya makhluk, juga termasuk hewan, sampiri juga kucing. Ihsan sesama makhluk. Sama jin, ihsan juga. Dibakar. Gimana nih? Kita kan khalifah, betul kan? Silaturahimin dulu. Tapi jangan mudah didikte, paham? Dengan korin, silaturahimin dulu. Karena perintah ihsan. Ada hadisnya sahih. Ya, sasek ngaji di andung. Ini bakawan jo korin, bakawan jo jin. Kama kajinya korin bisa sasek. Ya. Antum mau nundukin orang diumbuk dulu enggak? Sama. Kucing bisa nyakar? Bisa. Kalau diapain? Kalau kamu cakar juga. Iya kan? Itu bahasanya. Iya. Makanya nggak mungkin deh orang itu berbuat jolim terhadap kita kalau kita tidak jolim terhadap mereka. Nggak mungkin deh si istri itu manggarutu atau balau gini marah-marah ngamuk-ngamuk kalau tidak suaminya juga jelek sama istrinya. Setuju? Nggak masuk akal deh. Udah dibaca sama Allah sifat manusia itu. Dan kita mesti pahami itu. Dermakan dengan segala jenis kebaikan kepada siapapun makhluk. Baik manusia maupun hewan. Sesuai hak dan kedudukannya. Ada hak dan kedudukannya, sesuaikan itu. Kalau kamu berbuat pada guru, sesuaikan dengan haknya. Betul? Itu syariat. Itu ihsan. Al-Jurjani mengatakan, al-hasanu wa kaunu syai mulaiman li tabai kal farrahi wa kauni syai sifatul kamali kal almi wa kaunu syai muta'alikun bil madi kal ibadati wa huwa ma yakunu muta'ali qal madi bil ajali.
wal tabu bil ajli. Kebaikan ihsan tadi adalah adanya sesuatu yang selaras dengan taubiat dan perangai. Seperti rasa senang, adanya sifat yang sempurna, seperti ilmu, adanya sesuatu yang berkaitan dengan hal yang terpuji, seperti ibadah, dan apapun yang berkaitan dengan hal yang terpuji, baik di dunia maupun pahala di akhirat. Referensinya tadi, masalah ihsan tadi, At-Tarifat, nama kitabnya, kalangan Al-Jurjani, halaman 87. Kalau ingin dibuat spesifik khusus pemahaman ihsan secara syariat, itu referensinya. Silakan lihat bukunya At-Tarifat yang dikarang Al-Jurjani, yang khusus Anda baca tadi, halamannya 87. Jadi satu, ihsan itu perintah Allah, bro, amalannya. Istri dalilnya dong. Baca An-Nahl 90, dibaca. Amalan ihsan ada di An-Nahl 90. Ini Allah, ya muru. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada kata-kata ihsan? Ada ya, artinya kebajikan, arif. Letaknya di mana? Kalau di otak tempurung. Halo? Di mana? Sudah di sini? Betul? Yakin? Berarti kita sudah ngaji di sini ya? Setuju? Setuju. Dasar ayatnya ada kan? Kalau boleh nafsirin, tafsirnya gini. Anda mungkin dari Asy'ari. Ihsan berbuat kebajikan adalah keutamaan yang dianjurkan seperti memberikan manfaat kepada manusia dengan harta, badan, ilmu, pokoknya yang bermanfaat, hingga berbuat baik kepada hewan ternak. Itu termasuk ihsan. Tafsirnya kalau ingin membuat referensi, silakan baca Al-Karim Ar-Rahman karangan Abdurrahman bin Nasir. Tafsir Al-Karim Ar-Rahman karangan Abdurrahman bin Nasir, halaman 447. Khusus ini yang kamu jabarkan. Kedua, masalah ihsan kita dadah lagi, kita curah lagi. Berbuat baiklah kepada setiap orang. Ini dalil kedua. Kan itu perintah agama, tapi ada di ihsan lebih tinggi.
Allah berfirman di Al-Baqarah surat 2 ayat 83 dibaca Ikhwan. Wa id akhazna وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Susah mengamalkan ihsan? Susah nggak? Sebagian kecil saja di akhir zaman ini yang mengamalkan itu. Antum ingin sampai makrifat, sampai titik hakikat, sampai ihsan, nggak akan sampai. Kalau antum pertama nggak boleh syirik, betul kan? Nggak boleh musyrik. Orang tua gimana? Walaupun lain agama, berbakti. Duduk. Gimana antum? Kok dilawan orang tua? Itu mursyid antum. Jimat antum hidup. Kerabat. Sesama muslim. Handai tolan. Anak yatim. Mursyid antum. Fakir miskin. Betul kan? Mursyid antum, jimat antum hidup. Kata-kata baik terhadap mereka. Sholat, zakat. Banyak orang nggak memenuhi ini. Banyak yang berpaling. Gimana mau naik? Mentoklah kamu beragama. Jadi logikanya kita bermasalah udah tahu persoalannya. Iya kan? Udah tahu nggak? Ini tegas-tegas aja. Hebatnya Quran tuh. Begitu Allah mendidik kita. Kalau ditafsirkan, berbakti kepada kedua orang tua. Perintah ini memang bersifat umum. Baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Larangan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Aja nggak boleh. Bukan ke ibu saja, termasuk ke bapak kok. Jadi kewajiban itu. Anak yatim, kewajiban itu. Gimana tuh? Aduh kok jadi kayak gini anu ngajinya, enggak ya? Sedih tuh. Mau makrifat tapi ini enggak dilakuin. Kebalikan dari berbuat baik pada kedua orang tua aja, kalau anu simpulkan lebih kecil lagi, ada dua. Orang tua dulu nih. Berbuat buruk yang mana ini merupakan kejahatan yang paling besar. Sial antum. Ini ada kutuk, percaya nggak? Iya kan? Renungkan itu. Walaupun sudah meninggal, kirim Fatihah. Itu nasab juriyah. Iya kan? Nah, kedua, tidak berbuat baik, tidak juga berbuat buruk. Hukumnya haram ke orang tua. Tidak berbuat baik, tidak berbuat buruk, didiamin aja, hukumnya apa?
Tegas, haram itu. Bayangin. Ini mau pilih mana? Harus berbuat baik. Tuh. Demikian pula berbuat baik kepada kerabat dengan bersilaturahim kan? Perpanjang kita musuh dengan tetangga. Tegur aja, nggak rugi tuh. Akan naik makrifat tuh. Berbuat baik kepada anak yatim jelas, tadi udah dijabarkan. Du'afa, wajib hukumnya. Kok panjang bener nih? Saya kan nggak kaya, udah ngomong kayak gitu antum miskin. Dijamin deh. Ayo. Jadi rincian dalam berbuat baik itu tidak terbatas pada bilangan, akan tetapi sesuai dengan ketetapan. Begitu kan ketetapan Allah? Kemudian pada perintah selanjutnya Allah kan memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Dasarnya Allah kan berfirman, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kan itu. Di antara ucapan yang baik adalah yaitu perintah kebaikan. Melarang kemungkaran. Mengajarkan ilmu. Menyebarkan salam. Wajah senyum. Betul? Iya. Jadi enak sebenarnya hidup kita kalau ngerti. Nggak ada yang susah. Apalagi seseorang tidak mampu berbuat baik pada orang dengan hartanya. Maka Allah perintahkan dengan berbuat baik kepada setiap makhluk yang mampu ia kerjakan. Nggak dipaksa. Empati aja, senyum aja sudah bagus. Dengan ucapan yang baik. Maka dari itu jelas ayat ini juga mengandung larangan berkata buruk. Gimana kita mengerti agama kalau kita omongan kita nggak betul? Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Berkata baik. Itu perintah. Ketiga, bersikap baik ketika membayar qisas. Tahu qisas? Diat. Ada denda loh kamu hidup kalau berbuat salah. Yeah. Berbuat salah terhadap orang, ada qisas. Anak yatim ada qisas. Kan gitu aturannya. Al-Baqarah 2178 baca deh. Jelasnya ke situ nanti. Ini ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu. Sering dibaca ini tapi kok nggak sampai ke dalam ya maknanya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Itu surat berapa? 21. Al-Baqarah surat 2 ayat 178 yang dibaca. Kisah masalah diat. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang beri maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Paham? Semuanya ada dendanya. Kalau sesama makhluk, antum berbuat salah ke ibu bapak, dimaafkan sama ibu bapak, tetap kena kisah. Duduk kan? Jangan-jangan si antum nggak bayar kisah. Tanya kepada ahlinya. Itu ihsan. Antum buat salah nggak bayar. Hidup pada gratis kok, berulang-ulang dan sebut. Itu pun kotaknya ada. Ada hitungannya. Yakin nggak? Ada perintah kan? Biat tuh. Pokoknya kalau nggak tahu hitungannya ikhlasin aja lah. Sampai siapa yang pernah buat salah? Berapa hutang itu? Menghitung. Nggak kebayaran tuh. Ayo. Penting rukun ihsan. Orang yang memusuhi Islam tahu. Alur kitab tahu kelemahan Islam di sini. Masuk dari sini, dipisahkan ke Islam. Enggak dibedah. Pahami itu Ustaz Pauli ya. Hati-hati. Antum jangan-jangan dipisahkan Islam ini. Kurikulumnya enggak disatukan antara syariat dengan yang disebut makrifat, nggak ngerti Pak. Padahal di situ letaknya Islam. Itulah kelemahan kita yang dibaca oleh orang-orang sekarang. Kalau banyak orang Muslim yang makrifat berpegang, banyak dipegang makrifat sampai titik ihsan, hakikat amalannya pada ihsan, kualitas hidupnya sangat bagus dengan Allah, hidupnya akan berkah. Sulit bagi musuh Islam untuk melumpuhkan kita, betul nggak? Pasti sulit. Jadi hebat Yahudi itu. Kalau mereka miskin, doa apa akan mudah dilumpuhkan, betul? Kalau kaum Muslim berkah, sulit dilumpuhkan. Itu aja hukumnya. Karenanya rata-rata kalau orang sudah kuat iman, apa? Berani mati. Enggak ada takut. Kalau antum lemah iman, tidak berani mati, beraninya apa? Hidup. Nah, kan gitu kan? Gampang-gampang aja lah. Peduli teuing masa bodoh. Nan penting dan hidup. Walaupun menjual iman gue. Buktinya? Ayo. Main game, sorry terus aja. Yang penting gue judi. Yang penting hidup. Buktinya. Memble antum makrifatnya. Hente beriman oke nu penting mah hirup. Cek abano. Pusing-pusing gitu. Itu sampai telinga yang duduk. Dicecer itu. Masa bodoh nggak beriman. Nggak apa-apa yang penting hidup. Singkat banget ya. Maknanya dalam. Lah banyak orang kini nan berprinsip macam itu, jujur. Lah banyak. Itu menggadai iman, bro. Karena itu ihsan dipisahkan. Dan kedua,
Dengekeun, tahu dengekeun. Dengarkan. Ini bukan Andung yang ngomong ya. Andung hargai mereka. Ini juriyat ilmu. Yang kedua, dengarkan. Penyebab ihsan dilepas dari umat Islam, karena kalau melihat definisi Islam ini begini nih, dipahami oleh mereka musuh Islam. Anna budukallah wa anta budukallah wa anta kun anta rob. Ngawang-ngawang. Tahu ngawang-ngawang? Malayang-layang awak baagamu. Lataknya dikayat, seolah tabang dan ala baagamu. Mengkayal. Pokoknya dia nala kalau ngamalin itu dia surga katanya. Kan gitu. Kini Andung batanyo, kaji gampang. Kok tegang bener sih ya? Apakah rukun agama nan ketiga tuh? Tolong jawab. Rukun. Rukun agama ya? Ihsan. Apakah ihsan itu? Tolong jawab. Supaya mantap. Nah. Jawablah. Tadi udah lupa. Kan pletot-pletot masih itu. Pas ditanya ihsan banyak berokok kene. Itu udah sedih bener dong disebut gitu sama Bandung dong. Iya. Ditanya ihsan berokok gitu. Tadi kan udah dijabarin ya. Ingat, ihsan itu rukun agama. Penting. Jadi harus Andung tetapkan ini. Jadi apa ihsan? Kini ikui kata-kata Andung ya. Supaya duduk ya. Betul kan? Nggak apa-apa kan ngaji kayak gini. Karena ini penting. Ikuti kata-kata Andung dulu. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah. Ulang, seorang. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Bertanya Andong, diarahkan kama tuh. Mulut ini itu yang ngomong Quran. Jibril. Kita nukil. Sampaikan ke nih. Itu maksudnya. Kan sepele kajinya ya. Tapi amalannya itu harus tahu arahnya. Sampaikan omongan tadi, ulang. Gak dikantum ya. Bahasanya kopi. Makanya pakai bahasa pengertian. Kan bahasa ibu nih. Iya kan? Tolong sampaikan itu, itikotnya gitu. Ya. Yang ngomong Jibril ke Muhammad. Ya. Muhammad, kita Nur. Nur kita sampaikan ke batang tubuh di hati. Duduk kayak. Nah, ulang dulu. Ini udah talqin. Ingat, talqin ma'rifat ini. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan keyakinan seakan-akan kita melihat Allah. Duduk. Alhamdulillah. Bukan ke mata ya. Bukan ya. Tanamkan ke akfa. Ingat nih, penjabarannya gini. Kenapa mesti begitu sih gitu? Kayaknya nggak enak kalau dikajiin ke zaman sekarang otaknya udah tuh sampai tinggi-tinggi kan Pak. Nggak enak tuh. Padahal itu itikot. Kan di sana masih memakai kalimat seakan-akan. Setuju kan? Betul kan? Nah, ini pentingnya.
Dekarano ada kalimat kaanaka. Itu hebatnya kontrol komunikasi Rasulullah terhadap umat. Begitu hebatnya. Kaanaka. Seakan-akan. Kontrol komunikasi waktu membaiat begitu. Nabi. Kebayang gak tuh? Kan di umum gak ada. Sebenarnya Rasulullah seandainya tidak pakai K, waktu membaiat penekanan ihsan tadi, juga tidak masalah kan? Betul kan? Anta budullaha anna kataro. Anta budullaha bi anna kataro. Nggak putus tuh sama orang sekarang. Kaji tadi. Apaan om? Nggak putus. Ini khusus nanti. Menanamkan talqin makrifat itu gitu isya. Beliau hanya pindah alam. Paham? Nah, bingung kan? Kalau ingin jelas tanya Ustaz Fauzi. Beliau hanya pindah alam. Nggak ngeri itu. Perlu mursyid. Beliau hanya pindah alam. Kalau antum sudah bisa memahami tentang ilmu ruh, akan ngerti nih. Setuju nggak nih? Itulah ilmu ruh. Cepat. Lebih cepat dari cahaya. Kenapa sih banyak orang setiap tahun umroh? Setelah bolak-balik tiap tahun banyak orang yang ikut. Kan gitu kan? Makanya disediakan kalau bulan Maulud saya bawa jemaah. Pak bulan Syaban kita bawa anak kita, keluarga. Kan banyak itu, hampir tiap tahun. Ganti deui jeung anak nu lainna kan. Cek bahasa Sunda. Teu boga duit oge, saya mah tetap wae umroh. Nggak ada harta tetap aja umroh. Berangkat doi. Liar nggak? Pusing nggak? Maksudnya apa makna itu? Nggak mutlak dengan uang. Roh antum bisa. Ayo. Nggak yakin nih? Yakin nih Ustaz Fauzi? Buktinya di sini aja nang cingkahak konan duduk, tas besi tabang. Ayo. Kacang-kacang nih kaji. Ngaji ini nggak capruk katanya. Enggak. Bodoh teuing, yang penting ngerti. Yang bahaya kan lain dijadikan bisnis atau umroh tuh. Liar. Paham Pak ya? Dosa antum. Gimana mau terbang? Umroh dijadiin duit. Liar. Hakikat umroh tuh menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah kan nur cahaya. Ada di mana-mana. Berenyit pentalim mah gitu. Liar mah. Berenyit atau berenyit? Ikan pantau. Ini baru ikan pantau ingin menghadap panglima yang maha agung. Pantau. Jo umroh. Dapat hakikat umroh. Tahu hakikat umroh, ingin menghadap Rasulullah. Berenyit ikan pantau ingin menghadap ikan paus. Panglima yang agung. Tadinya arahna Asep, ke situ arahnya Jang, gitu maksudnya. Maksud umroh itu. Untuk wisata kukulingan. Liur.
Nggak dapat itu hakikatnya. Tambah dosa. Seandainya antum ingin berusaha agar hatam Quran 30 juz. Padahal pas umroh di Madinah hanya 2 hari. Ayo. Bisa 2 hari ngatamin Quran hafal 30 juz. Padahal pas umroh di Madinah hanya 2 hari. Kemudian usahakan sholawat Ibrahim jangan kurang 1000. Bisa. Supaya bisa tersambung wasilah kepada Rasulullah. Liar. 2 hari. Kalau nggak pakai kecepatan ayo. Siapa yang ngomong? Bisa perbandingkan dengan ulama sekarang omongan Abah Hanom. Keterima oleh akal kita. Yakin Rasulullah berdiri. Tahu kalau umroh macam-macam. Melotot tapi tersenyum. Melotot di perangai gawe umroh. Melotot karena perangai antum. Tersenyum karena ada semangat untuk pergi jalan-jalan. Ke tanah suci. Itu aja. Jadi melotot dicampur senyum. Tiap hari antum bisa ketemu loh. Nih kata Rasul, aku punya umat benar-benar kelasnya embek katanya. Nabi ngomong gitu, tau embek, kambiang. Umat sekarang dikelaskan kambiang. Udah sadia tuh. Umroh dijadikan bisnis, jeung wisata liar. Itu sebabnya pentingnya ilmu ruh, betul kan? Nah, paham ihsan. Dek karena ihsan terkait dengan makrifatullah, kenal Allah maha dekat. Tentunya makomatnya harus melalui Rasulullah. Kenal Allah terkait dengan asma Allah, ya kan? Dengan sifat Allah, dengan af'al Allah. Sifat Allah harus paham. Sifat Allah harus paham. Matiin dulu.